Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi sama Bapak ya. Masih di Mapel PKN kelas 11 pertemuan ketiga. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kalian masih tetap diberi kesehatan ya. Tidak ada halangan untuk belajar meskipun masih belum bertatap muka, masih melalui daring. Bapak harapkan kalian tetap semangat. Setiap mengikuti pelajaran atau KBM daring, kalian masih tetap standby di handphonenya masing-masing dan ikuti prosesnya. Di pertemuan kali ini, Bapak di materi Bapak yang ketiga berarti, yaitu adalah kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia atau HAM dalam perspektif Pancasila. Di pertemuan kali ini Bapak harapkan ketika ada tugas, silahkan kerjakan sama kalian, ikuti prosesnya ya. Jangan sampai ketika ada pemberian tugas itu ada yang mengikuti, ada yang tidak. Setiap Bapak cek hasilnya, dari beberapa peserta yang mengikuti itu paling banyak dari 100 sekian ya, paling ada setengahnya atau tidak, hampir tidak mengikuti semua gitu. Di materi kali ini yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Tentu kalian sering mendengar ya masalah kasus-kasus pelanggaran HAM. Banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia khususnya, maupun di sekitar kalian ataupun kalian lihat di televisi atau di sekeliling kalian gitu. Nah, di sini kasus-kasus pelanggaran HAM yang akan Bapak bacakan yaitu tentang tragedi tahun 1965-1966. Mungkin ini sejarah ya, karena saya yakin tahun ini kalian belum lahir, saya juga sama belum lahir. Pada 1965 dan 1966, pemerintah Orde Razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Nah, mungkin kalian pernah melihat nih, atau kalian pernah menonton filmnya, yaitu G30S PKI, yang dimana ada beberapa jenderal yang diculik dan dibunuh. Razia itu dikenal sebagai operasi pembersihan PKI. Apa itu PKI? PKI itu Partai Komunis Indonesia. Saat itu ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisanya hidup mendapatkan stigma sebagai PKI. Akibatnya Komnas HAM balik menuding Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan semua panglima militer daerah yang menjabat sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sayangnya pada tahun 2013 Kejaksaan mengembalikan berkas ke Komnas HAM dengan alasan data kurang lengkap. Di tragedi ini kalian mungkin langsung melihat ya filmnya gitu, yaitu mengulang sejarah. Pada waktu tragedi ini adanya penculikan jenderal ya. Penculikan jenderal yaitu diculik lalu dibunuh lalu dikuburkan dalam satu lubang, yaitu yang sering kita dengar itu lubang buaya. Nah, jadi dibahas kembali dalam sejarah ini biar kalian tahu ternyata PKI itu tragedinya terjadinya pembunuhan jenderal. Selanjutnya kasus penembakan misterius atau Petrus ya, bukan Petruk. Petrus itu penembak misterius tahun 1982-1985. Kasus penembakan misterius atau Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Hasilnya, sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 367 orang diantaranya tewas ditembak. Pada tahun 1984, 107 orang tewas dengan 15 orang tewas ditembak. Kemudian pada tahun 1985 tercatat 74 orang tewas dengan 28 diantaranya tewas ditembak. Mungkin di sini sangat menyedihkan ya, dalam artian sejarah ini, yaitu banyaknya orang yang tewas atau meninggal pada kasus 1982-1985. Sekilas Bapak beritahu ya, yang Bapak dapatkan info, yaitu pada tahun ini, sama Bapak belum lahir ya, pada tahun ini cerita dari orang tua atau cerita dari orang-orang yang hidup pada tahun ini, yaitu terjadinya suatu penangkapan pada orang-orang yang dianggap sebagai orang yang berbahaya. Misalkan ini, ada orang yang rambutnya gondrong ditangkap, ada orang yang bertato ditangkap lalu ditembak atau dibunuh.
Bahkan bukan seperti itu aja. Kalau kita misalkan jalan membicarakan tentang pemerintahan, itu akan ditangkap dan ditembak. Nah, jadi pada waktu itu untuk HAM atau hak asasi manusia masih berbahaya atau belum dilindungi ya. Dalam artian masih belum diperkuat oleh undang-undang. Hasil ketika kita membicarakan pemerintah pasti ditangkap dan ditembak oleh Petrus, penembak misterius. Selanjutnya tragedi Semanggi. Nah, mungkin ini ada orang tuanya pernah menceritakannya ataupun daerah-daerah tertentu orang tuanya pernah mengalami, terutama di Sukamandi ini. Pada tahun 1998 Mei terjadi kerusuhan besar-besaran di hampir seluruh sudut tanah air, terutama kota Jakarta dan sekitarnya. Kerusuhan ini mengakibatkan ribuan orang tewas, ratusan wanita menjadi korban pemerkosaan, dan tertembaknya sejumlah mahasiswa peserta demonstrasi. Dalam proses hukumnya, Kejaksaan Agung mengatakan kasus tersebut bisa ditindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari DPR ke Presiden. Sampai tahun berganti belum juga ada rekomendasi sehingga Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyidikan ke Komnas HAM. Nah, jadi pada tahun ini itu tahun 98 kebetulan Bapak sudah lahir dan Bapak menyaksikan itu kalau di Sukamandi yaitu toko-toko Cina ya, dulu toko-toko Cina itu benar-benar dirampas atau kayak dirampok gitu. Jadi terutama Sukamandi itu dulu ada toko kayak toko sembako gitu, itu dihancurkan, diserbu, diambil barang-barangnya ya. Pada tahun 98 ini kerusuhan nih menimpanya pada orang-orang Cina kalau di Sukamandi itu. Dihancurkan tokonya, diambil barang-barangnya, sembakonya, misalkan beras, gula, seperti itu. Nah, jika kalian ingin tahu sejarahnya, coba tanyakan sama orang tua kalian, pasti tahu atau pernah mendengar ataupun mengikuti tragedinya gitu pada tahun 98. Selanjutnya terbunuhnya Munir. Siapa itu Munir? Munir atau aktivis HAM. Munir atau aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia. Munir Said Talib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta Amsterdam, jadi Jakarta Belanda ya, pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras, Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindakan Kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim Mawar dari Komando Pasukan Khusus atau Kopassus Tentara Nasional Indonesia. Pilot maskapai Garuda Polikarpus Budihari Prianto akhirnya dinyatakan bersalah atas kasus ini. Poli divonis 14 tahun penjara karena terbukti berperan sebagai pelaku yang meracuni Munir dalam penerbangan ke Amsterdam. Namun hingga saat ini para aktivis HAM menganggap kasus ini belum selesai. Jadi kejadiannya itu ketika pejuang HAM atau Munir ini ingin pergi dari Jakarta ke Belanda ya. Jadi diracun oleh seorang pilot dalam pesawat ya. Namun sampai saat ini betul sekali kasusnya ini belum selesai. Karena apa? Istrinya pun kalau ketika kita bahas lagi ya, istrinya pun masih menanyakan, masih menuntut haknya atau menuntut keadilan. Nah, dari materi ini Bapak harapkan ketika kalian membaca lagi materinya, kalian mendengar materinya, harus paham ya betapa ketika ingin memperjuangkan HAM itu sangat susah atau sulit. Kenapa HAM harus dilindungi? Agar HAM itu tidak mudah untuk direnggut atau tidak mudah untuk dihancurkan oleh orang lain. Karena hak asasi manusia pada intinya adalah anugerah yang sangat harus dihormati dan dihargai. Mungkin sekian dari Bapak. Sekali lagi untuk materi selanjutnya nanti kita pertemuan lagi. Bapak ingin kalian ikuti materinya dan kerjakan tugasnya. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.